Shalom, puji nama Tuhan, kita jumpa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi kepada saudara. Kali ini saya hendak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai satu pribadi yang sederhana, tetapi pribadi ini sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang menceritakan pribadi yang sederhana itu. Kita ambil dari Matius pasal 23 ayat 32. Firman Tuhan demikian. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ada satu bagian firman Tuhan lagi yang dapat kita lihat, yaitu dari Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru saja datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa seluruh Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, inti beritanya adalah Yesus Kristus. Tema atau inti daripada Paskah adalah Yesus Kristus. Tema daripada Jumat Agung adalah Yesus Kristus. Sentral daripada Natal, beritanya adalah Yesus Kristus. Ketika Simon datang ke Yerusalem, dia datang tidak sendiri, tetapi dia datang membawa keluarganya. Dan kita tahu konsekuensinya, saudara. Kalau saudara menyelidiki di dalam peta Alkitab, letak Kirene yang ada di Libya dengan Yerusalem itu, kalau sekarang mudah saja kita bisa naik pesawat, kita bisa terbang dengan pesawat Emirates atau Etihad, cepat sampai dari Tripoli langsung ke Israel, ya, ke Ben Gurion. Tetapi dulu sarana yang paling canggih adalah onta. Dan saudara tahu bagaimana lamanya perjalanan yang dilakukan oleh Simon dengan unta. Kalau kita melihat di dalam peta Alkitab, jarak yang diperlukan ditempuh dengan menggunakan transportasi onta antara Kirene dekat Tripoli, Libya sana sampai dengan Yerusalem, itu kurang lebih hampir 2 minggu. Saudara bayangkan bagaimana Simon membawa istrinya, anaknya, bisa sewaktu-waktu dia terancam dengan para perampok di tengah jalan. Bisa sewaktu-waktu dia diterkam binatang buas. Dan bisa juga mengalami bencana oleh karena sering ada badai gurun. Dan Simon lakukan itu oleh karena dia ingin rindu berkumpul bersama-sama dengan orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Bagaimana Simon memiliki hasrat kerinduan yang luar biasa. Tidak hanya berjumpa dengan orang-orang sesama Yahudi yang ada di luar Israel, tetapi juga mereka rindu untuk adakan persekutuan di bait Allah, saudara. Jadi Simon memikul salib bukan dengan kerelaannya, saudara, tetapi karena dipaksa oleh tentara Romawi. Dia tidak tahu siapa Yesus, yang dia tahu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi di sini saya mau katakan, kalau andai kata Simon tidak pikul salib Kristus, dia tidak dipaksa untuk pikul salib Kristus, dia orang yang paling rugi di dunia. Oleh karena apa? Melalui dia memikul salib Yesus, akhirnya dia tahu dan dia berjumpa dengan Yesus. Siapa itu Yesus? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu berkumpul orang-orang saleh, dan termasuk di situ Simon yang ada di dalamnya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib,
Dan Simon tidak pulang langsung ke Kirene, melainkan dia tinggal. Di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab, di situ jelas sekali menggunakan kata he is coming out, ya. Artinya Simon baru datang dari luar kota. Dan itu menunjukkan bahwa Simon tidak pulang ke Kirene, melainkan dia ada di Yerusalem setelah peristiwa penyaliban itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan pada hari yang ke-50, persis hari Pentakosta, murid-murid mengalami peristiwa bagaimana mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ disebutkan orang-orang dari berbagai daerah. Di situ disebutkan orang-orang dari luar negeri, salah satunya dari Kirene, yaitu Simon dari Kirene. Jadi tahap yang ketiga dalam kehidupan Simon, yaitu bagaimana dia di dalam kehidupannya, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tahap yang ketiga, bagaimana dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Hanya satu-satunya Paulus sebagai rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan mengatakan mama kepada istri Simon. Tidak ada wanita lain yang disebut mama oleh Rasul Paulus kecuali istri daripada Simon dari Kirene. Dan yang kedua, di dalam kitab Markus dikatakan bahwa Simon punya dua anak, yaitu Alexander dan Rufus. Salah satunya Rufus di sini disebutkan sebagai orang pilihan dalam Tuhan. Pada waktu itu, jemaat di Roma adalah jemaat yang paling besar dan terkenal, dan Rufus menjadi orang penting di jemaat Roma yang terkenal itu. Bukankah itu sebagai indikasi bahwa Simon dia berhasil membawa keluarganya, istrinya begitu dikasihi oleh Paulus, dan anaknya yaitu Rufus menjadi orang pilihan dalam Tuhan. Jadi saudara, sebagai satu kesimpulan akhir, saya ingin mengajak kita dalam kesempatan yang indah ini untuk melihat ada 3 hal untuk menuju keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu bagaimana kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sampai pada akhirnya Simon dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Simon tidak hanya dia sungguh-sungguh, tetapi dia mengalami perjumpaan di dalam kehidupannya secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dia yang tadinya menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia akhirnya percaya kepada Kristus dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, bahwa Simon hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketiga hal itulah yang membawa Simon untuk akhirnya dia diberkati di dalam kehidupannya, sehingga dia membawa keluarganya untuk berhasil di hadapan Tuhan. Anaknya berhasil, Rufus menjadi orang pilihan dalam Tuhan, dan istrinya sangat dihormati oleh Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini, supaya menjelang kita masuk di dalam reli doa Pentakosta, kita benar-benar mengalami pengalaman yang indah seperti Simon dari Kirene. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.